Oke guys, sesuai dengan video sebelumnya, kita akan membahas tentang setelah nabung 1 miliar, sebaiknya dipakai apa? Banyak orang berpikir ya, kalau udah punya 1 miliar, udah pasti aman lah. Padahal salah pakai, uang itu bisa habis dalam waktu beberapa tahun. Oke baik, kita masuk ke yang pertama, rumah. Mungkin ada orang berpikir karena dia belum punya rumah, dia akan gunakan uang itu untuk membeli rumah. Memang sih mengurangi pengeluaran. Misal dia kontrak sebulan 2,5 juta, berarti setahun dia keluar 30 juta rupiah. Jadi dia bermaksud untuk menghemat uang 30 juta rupiah per tahun. Tapi ingat, rumah yang ditinggali sendiri itu nggak menghasilkan apa-apa. Itu nggak menghasilkan cash flow dan tidak liquid, karena susah dijual. Kalau yang sudah punya tempat tinggal atau belum pasti mau tinggal di mana, fokus dulu memperbesar aset investasimu sampai cash flow investasimu mulai terasa. Yang kedua, bisnis. Bisnis bisa memberi hasil yang besar, tapi risikonya juga tinggi. Data UMKM Indonesia menunjukkan banyak usaha kecil yang tutup dalam beberapa tahun pertama. Penyebabnya adalah modal habis untuk operasional, penjualan belum stabil, pemilik tidak menghitung arus kas. Jadi sekalipun kamu punya uang 1 miliar, jangan kamu langsung habiskan buat buka usaha. Pesan penting, bisnis itu tempat uang berkembang, bukan tempat mencoba-coba tanpa perhitungan. Kita masuk yang ketiga, investasi saham. Untuk jangka panjang, saham termasuk aset produktif. Secara historis, pasar saham Indonesia dalam jangka panjang berpotensi memberi imbal hasil di atas inflasi. Meskipun naik turunnya tajam ya. Simulasi sederhananya, modal kamu 500 juta, imbal hasil rata-rata 10% per tahun. Potensi hasil setiap tahun 50 juta rupiah. Tapi itu belum tentu setiap tahun ya, tergantung dari emiten apa yang kamu pilih. Itu setara sekitar 4,1 juta rupiah per bulan secara rata-rata tahunan. Disclaimer ya, ini simulasi, bukan jaminan keuntungan. Yang keempat, dividen. Kalau tujuanmu penghasilan rutin, dividen lebih menarik daripada hanya mengejar harga saham naik. Contoh, modal 1 miliar, dividen yield 5% per tahun. Maka potensi dividen 50 juta rupiah per tahun, atau sekitar 4,1 juta rupiah per bulan rata-rata tahunannya. Memang belum cukup hidup mewah, tetapi bisa membantu bayar listrik, internet, asuransi, atau menambah biaya hidup. Kalau aku punya 1 miliar hari ini, mana yang paling masuk akal? Bukan pilih satu, tetapi dibagi sesuai fungsi, yaitu rumah kalau mau beli rumah, kemudian dana darurat, kemudian bisnis, dan investasi saham atau dividen jangka panjang. Orang miskin sering berpikir kalau punya uang langsung beli rumah, tetapi orang yang mulai paham keuangan berpikir bagaimana uang itu bisa menghasilkan uang lagi. Karena orang kaya bukan yang punya uang besar kali, tapi yang membuat uangnya tetap hidup puluhan tahun. Tulis pendapatmu di komentar.